Di era modern ini, di mana kita dikelilingi oleh berbagai pilihan makanan, keamanan pangan menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan, terutama bagi produk pangan hasil ternak seperti daging, susu, dan telur yang menjadi sumber protein utama bagi masyarakat. Kurangnya pengetahuan tentang keamanan pangan, terutama pada produk ternak, dapat membahayakan kesehatan kita. Kurangnya pengetahuan tentang praktik produksi yang aman, cara memilih dan menyimpan produk pangan yang tepat, serta minimnya informasi yang tersedia bagi masyarakat, semua ini berkontribusi sebagai penyebab minimnya pengetahuan tentang keamanan pangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan. Tapi sebelum itu, apakah masyarakat tahu apa itu keamanan pangan? Makanan yang aman itu yang bahannya itu apa sehat ya? Tertutup, tempat bersih. Sama yang mungkin kalau olahan pabrik expired ya kamu. Yang fresh intinya ya, asalnya jelas dari mana. Bahan baku yang didapatnya lebih terjaga lah, lebih bersih. Bersih pastinya. Penting ya. Sangat penting. Oh, penting banget. Itu penting buat kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan juga. Buat menjaga kesehatan juga ya, betul. Nyambungnya ke kesehatan juga ya. Karena itu bisa berdampaknya kan kepada pembeli, kepada kita. Kalau misalkan ada makanan yang nggak aman kan ya, belinya dari kita, otomatis kita yang rugi dan sama yang pembelinya juga gitu. Pada segmen ini, kami akan membahas tentang pandangan masyarakat mengenai keamanan pangan, terutama pada pangan hasil ternak yang dikonsumsi sehari-hari. Daging beku atau daging yang segar? Yang segar, segar. Yang segar itu enak dimakannya. Tapi kalau kesehatan mas sehat yang beku. Masyarakat masih beranggapan bahwa daging segar lebih baik dibandingkan dengan daging beku. Anggapan ini terbilang keliru untuk produk ternak, terutama daging. Faktanya, daging beku memiliki resiko kontaminasi bakteri yang lebih rendah dibandingkan daging segar. Mengapa demikian? Daging beku dibekukan pada suhu yang sangat rendah, minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Proses ini membantu memperlambat pembusukan dan memperpanjang umur simpan daging. Sementara daging segar disimpan pada suhu ruangan yang memungkinkan bakteri untuk berkembang biak lebih cepat. Dicuci. Kenapa gitu, Pak? Ya cuma menghilangkan bekas darahnya aja sih, biar nggak terlalu bau amisnya gitu. Mencuci daging adalah hal yang kerap dilakukan oleh masyarakat karena daging yang dibeli dari pasar seringkali dihinggapi oleh lalat yang dapat mengantarkan patogen pada daging. Namun, mencuci daging di wastafel dapat menimbulkan resiko tersebarnya patogen pada area wastafel dan pada makanan lain di sekitar daging tersebut, terutama melalui cipratan dari air yang sudah menyentuh daging. Hal alternatif yang dapat dilakukan yaitu menggunakan tisu untuk mengelap permukaan daging tersebut dan langsung membuangnya, serta memastikan alat yang digunakan untuk mengolah daging steril dan tidak bersentuhan dengan alat lain atau makanan lain yang ada di sekitar daging, dan masak daging dengan suhu di atas 71 derajat Celcius agar bakteri patogen mati. Kalau di rumah, Iya. kalau di rumah dicuci. Mengapa juga? Karena kan kalau kita ngambil dari kandang, Iya. bukan dari PT. Kalau dari kandang tidak ada proses membersihin, menjauhin bukan, jadi cuman timbang berat udah. Artinya beda kalau misalkan emang barangnya dari market. Iya. Itu seharusnya kalau misalkan untuk baiknya jangan cuci, tapi karena emang faktor awalnya terlalu kotor, Iya. kemudian jadi tidur ya. Hal lain yang kerap dilakukan oleh masyarakat adalah mencuci telur. Telur memiliki lapisan pada luar kerabang bernama kutikula. Lapisan ini mencegah bakteri masuk melalui pori-pori kerabang telur. Jika ingin mencuci telur, sebaiknya dilakukan sebelum telur itu dipecahkan saja.
Karena jika telur dicuci jauh sebelum penggunaan akan meningkatkan resiko bakteri masuk melalui pori-pori kerabang telur karena lapisan kutikula sudah dicuci. Kalau saya ini pribadi ya, kalau saya telur selalu dikulkasin ya dalam jangka yang tidak terlalu lama, paling seminggu. Iya, paling seminggu. Karena kalau lama dari itu kadang-kadang kan ada telur yang bau busuk, ada telur yang dalamnya kayak nempel-nempel gitu kan, itu kayak mengurangi kualitas yang bagus gitu. Jadi kayak nggak bagus dikonsumsi aja. Kebanyakan dari masyarakat menyimpan telur tergantung dari lamanya mereka mengonsumsi. Kebanyakan telur dikonsumsi dalam kurun waktu 1 minggu atau kurang. Sebaiknya telur segera dimasukkan ke dalam kulkas setelah dibeli agar tidak mudah busuk. Jika telur dibeli beserta kartonnya, simpan telur dalam kartonnya agar pori-pori telur terlindungi. Saya Kenapa tuh? seringnya konsumsi Susu UHT. UHT. Tapi kok Apa? lebih, kalau menurut kakak lebih aman mana? Susu segar apa susu Susu segar UHT? apa susu UHT? Seger kayaknya. UHT kan dia kayak udah lewat pam. Oh, Banyak pengolahannya gitu ya. Kita nggak tahu dia ada apa ya. Tren segar lebih baik daripada yang sudah diproses. Ini berlanjut sampai pada produk susu juga. Banyak yang beranggapan susu segar lebih baik untuk dikonsumsi. Mungkin susu segar kandungan nutrisinya sedikit lebih baik dibandingkan dengan susu UHT. Namun resiko bakteri yang terdapat pada susu segar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan susu UHT yang telah melalui proses UHT untuk membunuh bakteri pada susu dan menambah daya simpan susu hingga 6 minggu bahkan hingga 1 tahun jika dibuat menjadi susu bubuk. Menurut Abah menyimpan susu itu supaya jangan rasanya di tempat yang dingin, seperti kulkas, freezer gitu kan, yang aman. Susu merupakan salah satu produk hasil ternak yang mudah rusak. Maka cara penyimpanannya harus diperhatikan agar produk tetap aman untuk digunakan. Susu baik itu segar maupun UHT sebaiknya disimpan pada suhu refrigerasi atau suhu pendingin. Namun, susu segar harus segera dikonsumsi karena susu segar lebih cepat basi dibandingkan dengan susu UHT. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan sangatlah penting untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga. Dengan memahami cara yang tepat dalam memilih, menyimpan, dan mengolah produk pangan hasil ternak seperti daging, telur, dan susu, kita dapat mengurangi resiko kontaminasi bakteri dan memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi aman. Mari kita bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan praktik keamanan pangan demi masa depan yang lebih sehat. Ingatlah untuk selalu memeriksa kebersihan dan keamanan makanan sebelum dikonsumsi, serta menerapkan praktik-praktik pengolahan dan penyimpanan yang baik. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya lezat tetapi juga aman untuk kesehatan kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.